Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 4F Ilmu Komunikasi yang beranggotakan Agnes Triuliana, Devi Syah, dan Rizky Alamsyah akan memaparkan materi terkait mata kuliah Creative Production dengan judul Kreativitas Memproduksi Kuis. Program kuis. Program kuis adalah program permainan yang melibatkan beberapa peserta yang dipandu oleh seorang pembawa acara yang saling berinteraksi dalam tanya dan menjawab antara peserta dan pembawa acara. Program ini adalah program hiburan belaka saja. Program kuis merupakan program edutainment, yaitu gabungan antara edukasi dan hiburan yang dikemas dalam satu program. Pertunjukan siaran yang dirancang oleh program kuis yaitu bertujuan untuk menguji ingatan, pengetahuan, ketangkasan, atau keberuntungan orang-orang yang dipilih dari studio atau penonton siaran atau untuk membuat persaingan di antara orang-orang ini untuk mendapatkan barang dengan atau hadiah uang tunai. Acara kuis pertama kali mendapatkan popularitas di Amerika Serikat Radio pada tahun 1930 sebagai program partisipasi penonton. Latar belakang program kuis di Indonesia. Keberagaman industri pertelevisian swasta nasional di Indonesia mempengaruhi perkembangan beragamnya bentuk program acara televisi. Secara umum, program acara televisi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu program acara fiksi, program acara non-fiksi, dan program acara berita. 3 jenis program acara tersebut, masing-masing jenis mempunyai bentuk atau format sendiri-sendiri beserta karakteristiknya. Produk dari program acara fiksi sendiri antara lain terdiri dari film serial, film televisi atau FTV, film pendidikan, film dokumenter, dan drama televisi. Program acara non-fiksi menganggap variety show, kuis, talk show, reality show, musik, dan lawak, sedangkan untuk program acara berita terdiri dari paket berita, dialog, diskusi, investigasi, dan futur. Program acara kuis yang tercatat dalam sejarah pertelevisian di Indonesia seperti acara kuis yang dibuat oleh Ani Sumadi yaitu Silent Quiz pada tahun 1969 yang ditayangkan di stasiun televisi TVRI jadi catatan sejarah acara kuis pertama di Indonesia. Kuis yang memakai acting atau gerak untuk menebak sempat ditiru oleh acara kuis yang ditayangkan di stasiun televisi swasta nasional, yaitu stasiun televisi RCTI dan SCTV pada tahun 1991 sampai 1992, yaitu acara Win, Loss or Draw. Pada tahun 1992, Faresta Subardi atau lebih dikenal dengan nama Pepeng merupakan host program acara televisi pertama di Indonesia yaitu Telekuis dari Jari di RCTI. Program acara kuis di Indonesia pada tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an mengalami perkembangan yang sangat pesat, namun dengan banyaknya program acara variety show membuat tayangan acara kuis di televisi menjadi berkurang. Acara kuis merupakan acara edutainment, acara yang mendidik di mana pembawa acara memberikan pertanyaan seputar pengetahuan umum atau informasi yang terjadi saat ini dan menampilkan bintang tamu yaitu artis ibu kota maupun bintang tamu orang biasa namun beruntung terpilih oleh tim produksi program acara kuis tersebut. Permainan merupakan suatu fungsi yang penuh makna. Dalam permainan ada sesuatu yang turut bermain, sesuatu yang melampaui hasrat, yang langsung untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan yang memasukkan suatu makna ke dalamnya. Ada yang berpendapat bahwa dalam permainan makhluk hidup tunduk kepada suatu hasrat bawaan untuk meniru dan memuaskan suatu kebutuhan akan hiburan. Program permainan game show di televisi sudah sejak lama menjadi media untuk mengeksplorasi naluri manusia terhadap uang. Berbagai program memberi hadiah uang dalam jumlah besar selalu menarik minat audiens untuk
mengikuti acara lomba tersebut. Pemenangnya menjadi berita dan pusat perhatian. Audien berfantasi menjadi pemenang berikutnya. Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu maupun secara kelompok atau tim yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu, menjawab pertanyaan dan atau memenangkan sesuatu bentuk permainan. Program ini pun dapat dirancang dengan melibatkan audien pada umumnya. Program acara permainan merupakan salah satu produksi program acara televisi yang paling mudah dibuat karena dalam program permainan tidak membutuhkan biaya produksi yang sangat banyak. Dalam program permainan, biaya produksi yang relatif rendah namun dapat menjadi acara televisi yang sangat digemari. Berdasarkan 3 jenis program acara televisi, permainan atau game show, analisis ini fokus pada jenis quiz show yang terdapat pada masing-masing stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Hal yang harus dimiliki peserta kuis. Dalam permainan kuis, peserta harus memiliki intelijensi yang cukup, wawasan yang luas, dan pengetahuan yang beragam. Karena dalam kuis bukan soal adu kepintaran seseorang saja, ataupun kemampuan berpikir cepat dan tepat. Dalam program kuis, peserta diharapkan berwawasan luas dengan keberanian mengambil risiko pada setiap penampilannya. Misalnya berani mempertaruhkan segala sesuatu yang dimiliki ketika bermain. Berani mempertaruhkan sesuatu dalam hal ini adalah peserta akan mendapatkan 10 juta rupiah apabila menjawab pertanyaan dengan benar dan akan kehilangan modal yang telah didapat sebelumnya jika peserta melakukan kesalahan. Demikianlah seharusnya sehingga program kuis menjadi tontonan yang menegangkan dan menarik. Dalam permainan kuis, selain harus memiliki intelijensi yang tinggi, pengetahuan yang luas, serta keberanian mengambil resiko yang besar, ternyata ada manfaat di balik permainan tersebut. Berikut beberapa manfaat tersendiri yang kita dapatkan setelah bermain kuis. Yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Misalnya ketika kamu bermain teka-teki atau kuis pada game tersebut, kamu akan diminta menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang beragam jawaban yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Maka dari itu, kamu akan mendapatkan pengetahuan baru setelah bermain kuis. Yang kedua yaitu melatih sportivitas. Jika kamu bermain game kuis yang melibatkan orang lain, baik berpasangan maupun saling melawan, tentu saja dibutuhkan sportivitas tinggi yang harus dimiliki antara pemain. Jika kamu bermain curang selama permainan berlangsung, pastinya bermain game kuis menjadi tidak menyenangkan. Bahkan dengan bermain secara sportif, kamu akan semakin berpikiran seperti layaknya orang dewasa. Lalu manfaat yang selanjutnya yaitu melatih kemampuan berbahasa asing. Tak jarang game kuis yang kita sering mainkan memiliki soal dengan jawaban bahasa asing. Sehingga bermain game kuis dapat melatih kemampuan berbahasa asing. Umumnya bahasa asing yang sering dijadikan soal dalam permainan game kuis adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Meskipun kamu tidak mempelajari semua bahasa asing tersebut, setidaknya kamu mendapat pengetahuan baru mengenai kata-kata dalam bahasa asing beserta artinya. Lalu manfaat yang terakhir adalah mendapatkan hadiah. Saat ini ada beberapa game quiz yang jika dikerjakan maka akan mendapatkan hadiah. Hadiah yang biasanya diberikan adalah seperti uang tunai, barang, dan lain sebagainya. Pastinya ini menjadi daya tarik tersendiri dalam bermain kuis. Selain menambah pengetahuan, kita juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Demikian beberapa manfaat bermain game kuis yang dapat kita rasakan ketika memainkannya. Cara mengemas program kuis.
Bagaimana cara mengemas suatu program kuis agar menjadi suatu program yang sangat menarik sehingga banyak ditonton dan penonton akan puas dan menyukai program tersebut? Jawabannya ada pada sang kreator atau seorang sutradara dalam program kuis. Seorang sutradara dalam program kuis harus kreatif, berwawasan luas, dan mengerti akan kebutuhan penonton terhadap produk kuis. Kebutuhan tersebut adalah permainan tanya-jawab yang bisa ditanyakan dan dijawab oleh audiensi di studio atau pemirsa di rumah. Dengan kata lain, libatkanlah semua penonton seakan-akan mereka turut serta dalam permainan kuis tersebut. Berilah umpan agar mereka juga turut menjawab, karena tanpa umpan balik, tidak akan ada interaksi dalam permainan kuis tersebut. Tayangan program kuis yang sukses tayang di Indonesia. Program kuis yang sukses tayang di Indonesia, salah satunya seperti Ranking 1, Mendadak Jutawan, Penantang Terakhir, dan lain sebagainya merupakan program kuis yang telah sukses dan merajai pertelevisian Indonesia. Sedangkan program kuis yang sukses dan merajai pertelevisian Indonesia sejak tahun 1980-an adalah kuis berpacu dalam melodi dan kuis cepat-tepat yang diproduksi oleh TVRI. Kuis lainnya di era 1990-an adalah kuis Family 100 yang diproduksi oleh Antv. Pada slide ini saya akan memaparkan 2 program kuis di Indonesia yang menjadi interest atau perhatian masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, mengenai beberapa program kuis yang sukses di Indonesia. Salah satu di antaranya yaitu program kuis Family 100 Indonesia. Program kuis Family 100 ini merupakan perpaduan antara konsep kreatif, permainan pertanyaan, dan kemasan yang dapat diterima dan diminati penonton di mana saja. Kenapa? Karena program kuis Family 100 ini memiliki format kuis yang mudah dipahami dan dimengerti, sehingga dapat diterima dan diminati oleh penonton di rumah. Selain itu juga, pertanyaan yang dilempar kepada para peserta mengajak keikutsertaan para penonton di rumah, sehingga para penonton seakan-akan ikut serta dalam program kuis tersebut. Dan juga menjadikan kuis ini lebih hidup dan menarik. Program kuis Family 100 juga memiliki beberapa musim atau season, yang mana setiap musim atau season ini dipandu oleh presenter yang berbeda-beda. Di antaranya ada Sony Tulung, Darius Sinataria, Ananda Omes, dan juga Tukul Arwana. Nah, selain program kuis Family 100, program kuis lainnya yang mampu bertahan lama dan menjadi pusat perhatian yaitu kuis Siapa Berani. Karena dalam program kuis ini menyajikan beberapa hal unik, di antaranya yaitu kombinasi host populer yang kocak, Helmi Yahya, dan host cantik Alia Rohali. Bisa dilihat pada gambar di kiri bawah, terlihat 2 sosok host atau pemandu acara program kuis Siapa Berani. Selain itu, hal yang menjadi keunikan dalam program kuis ini yaitu jumlah peserta yang dibuat berkelompok dalam jumlah besar, yaitu 25 orang per kelompok. Karena memang biasanya program kuis itu tidak sebanyak jumlah orangnya dalam per kelompoknya. Seperti contohnya program kuis Family 100 saja cenderung hanya 4-5 orang saja dalam per kelompoknya. Nah, selain itu juga hal yang menjadi keunikan lainnya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menguji intelijensi yang disajikan dalam program kuis Siapa Berani, yang mana per episodenya tak kurang dari 50 soal dibacakan dengan merancang soal yang dirangkum dalam buku dan biasanya disesuaikan dengan latar belakang pesertanya. Nah, kuis Siapa Berani ini tayang lebih dari 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2000 dan telah memperoleh penghargaan Panasonic Award tahun 2001 dan 2002 dengan kategori acara kuis dan game show terfavorit. Sangat luar biasa, bukan? Slide selanjutnya mengenai tips kreatif memproduksi kuis.
kreatif, yang berarti juga suatu idea atau ide. Di sini ada 3 hal utama yang harus dikuasai dengan benar dalam produksi kuis, yaitu berpikir kreatif, menciptakan jebakan-jebakan pertanyaan, dan memainkan perhatian peserta. Berpikir kreatif artinya berpikir bagaimana cara kita mengkreasikan suatu program kuis agar terlihat menarik dan memiliki jumlah peminat serta penonton yang tinggi pada program kuis tersebut. Selain itu juga, bagaimana cara kita berpikir untuk mengkreasikan, mengkoordinasikan, serta menghubungkan antara satu hal dengan hal lainnya yang terkait dengan program kuis tersebut. Seperti contohnya, bagaimanakah set penataan panggungnya, set pencahayaannya, set angle kameranya, set penamaan title atau judulnya, dan juga bagaimana cara kita memilih peserta yang akan ikut pada program kuis tersebut, memilih soal-soal yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dan juga yang tak kalah penting adalah memilih presenter yang mampu memandu acara lebih menarik, menciptakan jebakan-jebakan pertanyaan. Dalam artian di sini tim produksi kuis ini menciptakan pertanyaan yang mengandung jebakan-jebakan. Kenapa? Karena agar keberlangsungan kuis ini tidak monoton. Artinya tidak dengan mudah para peserta itu menembak jawabannya dan memperoleh skornya. Jadi di sini dibuat agar para peserta ini merasa bingung dan terkecoh sehingga tidak dengan mudah perhatian pesertanya. Di sini yang ditekankan adalah bagaimana cara atau teknik-teknik para presenter dalam memandu acara program kuis tersebut, yang mana para pesertanya itu dapat termainkan perhatiannya, seperti contohnya menciptakan suasana yang menegangkan dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program acara kuis. Yang pertama, sutradara pada program kuis harus mempunyai intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena untuk mengarahkan program kuis agar mampu mengajak para penonton di rumah seakan-akan bermain dengan berbagai pertanyaan dan jawaban. Dan juga yaitu untuk mengatur segala hal yang ada dalam program acara kuis tersebut. Yang kedua yaitu kemasan harus cocok dengan jiwa kuis yang diproduksi. Apa sajakah itu? Nah, misalnya penataan artistik yang dipadu dengan penataan cahaya misalnya, atau juga teknik-teknik pengajuan pertanyaan dari presenter yang membuat para peserta dan penonton baik di rumah ataupun penonton yang ada pada ruangan tersebut penasaran. Nah, ditambah lagi juga bisa dengan adanya audio effect atau efek suara ataupun juga ilustrasi musik yang dapat mendukung suasana menjadi mencekam, menggemaskan, atau menegangkan. Yaitu terkait komposisi gambar, memposisikan sebagian besar angle kamera dalam sudut gambar yang pasti. Artinya, jadi di sini maksudnya tuh dibuatnya shot direction atau pengarahan gambar yang baku, di mana sebagian besar angle kamera ini sudah diposisikan dalam sudut-sudut gambar yang pasti. Misalnya tuh adanya blocking untuk presenter yang selalu datang dari arah yang sama, ataupun blocking untuk para peserta kuis ketika sedang menjawab pertanyaan, dan juga misal blocking untuk scoring board, panggung petunjuk pertanyaan, dan sebagainya. Dan juga nih yang tidak kalah penting adalah bahwa si kamera itu tuh harus mampu untuk memperlihatkan atau merekam ekspresi dari peserta ataupun penonton. Kenapa? Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kemeriahan dan keberlangsungannya suatu program. Yang keempat yaitu penggunaan font untuk title atau penamaan pada hasil gambar, yang harus dipertimbangkan juga dari segi desain grafisnya, penggunaan huruf, angka maupun warna yang digunakan dalam program kuis tersebut. Kenapa? Karena supaya program kuis tersebut terlihat lebih menarik dan juga agar para peserta dan penontonnya bisa melihat secara jelas terkait soal, pertanyaan maupun tulisan pada program acara kuis tersebut. Slide selanjutnya yaitu terkait dengan beberapa kreativitas yang harus diperhatikan dalam program kuis. Yang pertama,
Produser dan kreatif harus mendatangkan peserta yang menarik perhatian penonton. Misalnya, peserta yang memiliki intelijensi yang baik, atau juga peserta yang memiliki popularitas yang cukup dikenal, atau hal-hal menarik lainnya, agar si para penonton ini merasa nyaman dan betah untuk menonton acara program kuis tersebut. Yang kedua yaitu penamaan title harus jelas terlihat oleh penonton di rumah. Hal ini jelas penting dilakukan agar para penonton itu bisa dengan nyaman menonton dan mengikuti program acara. Yang ketiga yaitu adanya perpaduan antara desain grafis dengan penataan artistik set panggung. Hal ini dilakukan untuk keserasian dan juga supaya enak dilihat oleh para peserta dan penonton di rumah. Seperti halnya pada gambar di samping yaitu terkait dengan program Kuis Family 100, di mana desain grafis pada penamaan di layar kuis tersebut dengan set artistik panggungnya itu memiliki keserasian dan kepaduan. Misal dalam bentuk pewarnaannya. Yang keempat yaitu menentukan pembawa acara atau presenter yang mendukung acara kuis. Di sini kan presenter itu bertugas untuk memandu acara suatu program kuis. Yang mana hal ini tuh merupakan hal penting karena presenter juga menentukan keberhasilannya suatu program acara kuis. Yaitu di sini bagaimanakah si presenter itu menciptakan suasana dalam program kuis tersebut, misalnya suasana yang menegangkan, suasana yang menarik, dan juga bagaimana sih teknik si presenter ini dalam mengajukan pertanyaan yang membuat para peserta itu sangat penasaran dan para penonton itu juga penasaran dan merasa nyaman untuk menonton program acara kuis tersebut. Selanjutnya pada slide ini yaitu menjelaskan mengenai konsep kreativitas pada program kuis. Jadi konsep kreativitas pada program kuis itu adalah alangkah baiknya yang dimana konsep program kuis yang mengacu pada kepentingan kurikulum pelajaran di sekolah dan mengasah kecerdasan karakter dengan peserta didik yang berkompetensi untuk berprestasi, seyogianya diperdayakan oleh media televisi. Nah, jadi maksud dari slide ini adalah program kuis yang ditayangkan oleh media televisi alangkah baiknya yaitu yang mengenai tentang kurikulum pelajaran di sekolah agar dapat mengasah kecerdasan karakter pada peserta didik. Nah, pada slide ini yaitu mengenai contoh program kuis yang mengasah kecerdasan pada pelajar. Jadi di slide ini memberikan contoh beberapa program kuis yang ditayangkan di media televisi seperti Olimpiade Indonesia Cerdas atau OIC yang ditayangkan di RTV, dan juga ada Cerdas Cermat yang populer pada masanya yang ditayangkan oleh TVRI. Nah, jadi dua program ini dikemas dengan format yang lebih modern, yaitu dengan cara bermain yang dimodifikasi dan pertanyaan yang lebih variatif, dan yang memacu kreativitas peserta, inisiatif, percaya diri, teamwork, dan strategi. Kecerdasan karakter juga nampak dalam program ini. Nah, jadi dua contoh ini adalah contoh tayangan media televisi program kuis yang dapat mengasah kecerdasan para pelajar. Jadi, dua contoh program kuis ini selain untuk melatih diri sendiri para pelajar, program kuis ini juga bermanfaat bagi mereka untuk melatih rasa kepedulian terhadap tim kerja atau teamwork mereka. Selanjutnya pada slide ini yaitu menjelaskan mengenai perbedaan kuis rekaman dengan kuis interaktif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu kuis rekaman dan apa itu kuis interaktif. Kuis rekaman adalah sebuah program kuis yang telah terjadi sebelum ditayangkan di media televisi. Jadi, kuis tersebut adalah program yang sudah direcord sebelum ditayangkan di program televisi tersebut. Sedangkan untuk kuis interaktif adalah program kuis yang dijalankan secara live atau secara langsung. Nah, untuk perbedaan antara dua kuis ini adalah yang pertama kuis rekaman.
kuis rekaman sebagaimana, yaitu perbedaan yang lebih menonjol adalah kuis recording atau kuis rekaman tidak ditayangkan langsung, dan juga kuis rekaman lebih menguatkan pada konsep kreativitas kuis. Nah, selanjutnya perbedaan antara kuis interaktif dengan kuis rekaman. Jadi, perbedaan antara kuis interaktif dan kuis rekaman adalah yang lebih menonjol adalah bahwa kuis interaktif ditayangkan secara langsung. Nah, kuis ini tidak terlalu mengandalkan penonton di studio, karena kuis ini membutuhkan jawaban langsung dari penonton melalui saluran telepon atau internet. Selanjutnya juga, perbedaan kuis interaktif ini bahwa proses penyutradaraan untuk kuis interaktif membutuhkan kejelian mata dalam memilih pembawa acara. Nah, justru kuis interaktif ini cenderung mengandalkan skill kemampuan pembawa acaranya itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kuis interaktif ini dibutuhkan memilih pembawa acara yang cerdas, talkative, dan mampu beradaptasi dengan suasana untuk kuis interaktif itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu pada slide ini menjelaskan mengenai teknik penyutradaraan program kuis menggunakan dua penggabungan teknik. Jadi, di dalam program kuis itu menggunakan dua penggabungan teknik penyutradaraan. Nah, seperti yang pertama ada switching by moment. Jadi, switching by moment ini adalah di mana teknik pemindahan gambar berdasarkan momen atau kejadian langsung yang dilakukan dan dialami oleh objek yang dituju. Jadi, switching by moment ini adalah di mana memindahkan gambar atau sebuah video itu berdasarkan momen atau kejadian langsung yang terjadi pada program kuis tersebut. Selanjutnya adalah switching by narration. Jadi switching by narration ini adalah di mana teknik pemindahan gambar berdasarkan narasi atau lirik dalam setiap objek, isi naskah yang dibacakan oleh pembawa acara ataupun voice over. Jadi sebelumnya adalah pemindahan gambar berdasarkan momen, dan kalau ini adalah pemindahan gambar berdasarkan narasi. Nah, sebelumnya adalah penjelasan mengenai switching by moment dan switching by narration. Nah, pada slide ini yaitu menjelaskan bagaimana cara penggunaan dua teknik tersebut. Nah, yang pertama, teknik switching by moment yaitu di mana harus dilakukan pada saat peserta kuis memberikan jawaban. Ketika itu harus mengantisipasi momen-momen reaksi dari peserta yang menjawab ataupun yang hanya mendengarkan jawaban. Jadi, switching by moment ini diambil ketika momen-momen reaksi yang terjadi pada peserta ataupun penonton, yang dimana peserta memberikan jawaban dan juga penonton yang mendengarkan jawabannya. Selanjutnya yaitu switching by narration. Jadi switching by narration ini dilakukan ketika pada saat pertanyaan diajukan oleh pembawa acara. Kedua teknik ini harus padu dan saling mendukung. Jadi switching by narration ini adalah teknik pengambilan gambar ketika pembawa acara mengajukan pertanyaan kepada peserta. Berikut adalah salah satu video program kuis yang ada di Indonesia. Selamat menikmati. Kita panggil orang pertama, mari bermain. Ini untuk Bapak nilai tunggal. Baik, langsung aja kita bermain ya. Oke. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di depan. Sering, sering, sering. Bertinggi, bertinggi, ini. Idile. Produk apa yang berhubungan dengan tubuh? Rangga. Sikat gigi. Sikat gigi. Kita lihat aja. Surba membuktikan.
Papua Cendrawasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.